Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai Ummu Aiman. Semoga daripada kisah ini teman-teman semua dapat mengambil hikmahnya. Perempuan sering dibeda-bedakan dengan laki-laki. Perempuan biasanya membela atas hak-haknya, salah satunya dalam perihal bekerja. Islam yang hadir merupakan rahmat bagi sekalian alam. Artinya rahmat bagi setiap makhluk di alam ini, bukan khusus untuk laki-laki atau pula perempuan saja. Dalam Islam, hak-hak perempuan sudah dikodifikasi lewat wahyu serta hadis Nabi. Oleh karena itu, para perempuan di zaman Nabi juga mempunyai peran penting dalam penyebaran Islam. Salah satu sahabat perempuan di zaman Nabi yang memiliki peran penting adalah Ummu Aiman, atau yang bernama Barakah bin Sa'labah, berasal dari Habasyah. Ia merupakan ibu kedua setelah ibu kandung Rasulullah SAW, pengasuh Nabi yang sampai nanti keturunannya sangat dicintai oleh beliau. Setelah melahirkan Nabi Muhammad SAW, Aminah ingin mengunjungi makam suaminya. Ia berangkat bersama anaknya dan Ummu Aiman. Setelah beberapa waktu mereka kembali ke Mekah. Akan tetapi di tengah perjalanan Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sehingga Ummu Aiman mengambil peran sebagai pengasuh atau ibu asuh Rasulullah SAW. Ia membawa Muhammad kecil dan mengasuhnya dengan kasih sayang dan tulus sampai ia dewasa. Ummu Aiman mengasuh Nabi Muhammad SAW hingga dewasa. Dan setelah Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, ia memerdekakan Ummu Aiman. Setelah ia merdeka, kemudian ia dinikahi oleh suami pertamanya, yaitu Ubaid bin Harits al-Khazraji. Mereka mempunyai anak yang bernama Aiman. Kemudian pada gilirannya, Aiman ikut berjihad pada masanya bersama para pejuang yang lain dan syahid dalam medan perang. Oleh itu Barakah diberi kunyah atau nama panggilan Ummu Aiman. Lalu pada masa-masa datangnya kenabian pada Rasulullah, Ummu Aiman dinikahi oleh Zaid bin Haritsah. Pernikahan mereka juga dikaruniai oleh anak bernama Usamah bin Zaid. Ummu Aiman juga merupakan salah satu angkatan perempuan pertama hijrah. Ketika gejolak yang terjadi di Mekah semakin memanas, Nabi beserta sahabat akhirnya berhijrah ke Madinah. Salah satu daripada kaum muhajirin perempuan tersebut ialah Ummu Aiman. Saat hijrah tersebut Ummu Aiman sedang berpuasa sehingga ia tidak dapat membawa bekal apapun. Lalu di tengah perjalanan ia merasa haus dan letih. Namun secara ajaib tiba-tiba segayung air dengan tali putih turun, yaitu air samawi. Setelah meminum air tersebut ia berkata, "Setelah ini aku tidak merasa haus lagi." Ummu Aiman juga merupakan veteran perang wanita pada saat itu. Ummu Aiman di usianya yang terbilang tua, ia tetap setia ikut berjihad bersama Nabi. Semangat juang yang tidak pernah pudar, optimis terhadap kemenangan Islam. Beberapa perangan yang diikuti oleh Ummu Aiman yaitu perang yang pertama, yaitu perang Uhud. Dalam perang ini ia bersama perempuan lainnya membantu mengobati korban perang dan memberi minum pasukan muslim yang kehausan. Tidak hanya itu, ia juga membantu melawan kaum musyrikin saat sebagian sahabat mengalami kekalahan. Ummu Aiman melempari wajah musuh dengan tanah seraya berkata, "Ambil alat pemintal ini dan berikan pedang kalian kepadaku." Setelah itu ia juga mencari Nabi untuk memastikan Rasulullah SAW baik-baik saja pada saat itu. Perang yang kedua adalah perang Khaybar. Dalam peperangan ini ia juga turun dengan segala kemampuan yang ia punya. Yang ketiga adalah perang Mu'tah. Dalam perang ini Ummu Aiman kehilangan suaminya yakni Zaid bin Haritsah. Setelah mendengar kabar kematian suaminya itu, ia berbesar hati dan mengharap ridhonya. Perang yang keempat adalah perang Hunain. Ummu Aiman masih ikut serta dalam memperjuangkan Islam. Ia turut serta bersama kedua anaknya. Pada perang ini ia juga harus berlapang dada lagi mendengar anaknya yaitu Aiman syahid dalam medan perang. Masya Allah, Ummu Aiman juga sangatlah berkontribusi dalam bidang seni pada saat itu. Meski syairnya tidak seindah penyair masyhur seperti Khansa binti Amir, namun bait-bait dalam syairnya tetap dihargai oleh Rasulullah SAW. Salah satu syair daripada Ummu Aiman yaitu bait-bait ratapan atas meninggalnya Nabi. "Duhai mataku, bermurah hatilah, karena yang bisa engkau berikan adalah derai air mata. Kala mereka berkata, Rasul telah tiada,
kami menangisi seseorang yang dikaruniakan kepada kami di dunia, dan sosok yang diistimewakan dengan wahyu langit. Dengan derai air mata nan deras mengalir karena kepergianmu, hingga Allah berikan putusan terbaik kepadamu. Ia rajin menyambung tali kekeluargaan seperti yang aku tahu. Ia datang dengan membawa cahaya sebagai rahmat. Setelah itu ia menjadi sinar terang dan lentera yang menerangi di tengah kegelapan. Asal usulmu begitu baik dan tandamu adalah penutup para nabi. Sahabat, mendengar kontribusi Ummu Aiman tersebut, dapat kita simpulkan bahwa nyaris tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam hal pekerjaan di masa Nabi. Nabi tidak melarang para sahabat untuk melakukan berbagai bentuk pekerjaan seperti perawat, suster, guru, tentara, bertani, dan berdagang. Dalam Islam, hukum bekerja itu wajib bagi setiap muslim, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Oleh itu, esensi ajarannya adalah kesetaraan, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang harus ditunaikan dan mendapatkan haknya masing-masing. Semoga daripada Ummu Aiman dapat memotivasi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.